mana? Arah itu. Oh, kalau gitu bakal yuk, pada DPR yuk. Stasiun MRT mana saja? Ya, memang dari pemeriksaan tim di lapangan yang terdampak dari 13 stasiun kita itu hanya satu sebetulnya yang terpusat di sekitar aksi massa kemarin malam, yaitu stasiun Istana Mandiri ini. Dan kerusakan major pada entrance stasiun, baik itu kaca yang pecah, vandalisme, dan baik vandalisme juga ada di dalam stasiun ya, dan juga ada penjarahan pada vending machine seperti itu. Memang tidak semua, dan juga ada pengerusakan pada fasilitas CCTV baik di permukaan, artinya CCTV yang dari entrance stasiun kita yang menghadap ke jalan, maupun CCTV yang berada di level concourse atau satu level di bawah level permukaan jalan. Jadi fasilitas yang di dalam juga terkena ya Pak? Terkena, namun memang tidak separah fasilitas yang di luar yang seperti di entrance ini. Artinya semua MRT ditutup saat ini atau seperti apa? Oh tidak, kami seperti saya sampaikan tadi, kita sudah membuka layanan operasi kita pada hari ini mulai pukul 6 pagi dengan headway atau jarak keberangkatan antar kereta itu setiap 10 menit dengan skema operasi short loop yaitu Lebak Bulus sampai dengan Blok M. Namun kita sedang melakukan evaluasi, paralel kita bisa melakukan, jika semua faktornya mendukung, memungkinkan, kita akan melakukan ubahan pola operasi siang nanti, tentu akan kami update ke teman-teman media ya. Jadi kita masih ada peluang untuk bisa melakukan operasi secara full loop dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, tapi nanti siang mungkin estimasi pemberlakuan di atas jam 12. Saat ini sudah ada total Blok M HI saat ini yang berlangsung masih dari Lebak Bulus sampai dengan Blok M seperti itu. Mas, estimasi nilai kerugiannya Pak? Kalau untuk estimasi kerugian tentu kami masih dalam tahap evaluasi ya, karena pagi hari ini kami masih dalam tahap inventarisir apa-apa saja secara detail yang terkena dampak dan nilai-nilainya, dan tentu nanti kan kami juga akan melakukan pemetaan mana yang harus segera diganti, mana yang bisa nanti, dan tentu yang prioritasnya adalah fasilitas ini diperbaiki atau dipulihkan untuk mendukung layanan operasi MRT Jakarta. Artinya fasilitas yang tidak terdampak secara langsung pada operasi layanan MRT Jakarta itu tentu nanti akan prioritas berikutnya gitu ya. Proses pembetulannya berapa lama Pak? Nanti kita masih lihat hasil dari inventarisir tadi ya Pak. Jadi kita lihat inventarisirnya secara detail apa saja nanti dan yang terkena dampak, dan mana yang berdampak secara langsung pada operasional, mana yang tidak berdampak langsung secara operasional. Pak, mungkin penghitungan kasar saja prediksi kerugian. Oh, saya belum bisa secara kasar menyampaikan. Kalau stasiun Senayan Mastercard aman dibanding saya masyarakat aman, tidak terdampak tidak ada vandalisme maupun tidak ada pengerusakan seperti yang terjadi di Istana Mandiri. Pas lain tahu nggak jumlah pengguna MRT di normal sebelum kejadian ini weekday itu berapa banyak? Ya, tiap hari pengguna MRT Jakarta reguler setiap harinya sekitar 115 ribuan penumpang per hari. Namun memang di jumlah hari libur ada penurunan biasanya seperti itu. Pas lain vending mesin sama CCTV yang dijarah apa aja Pak yang di dalam Pak? Dari identifikasi kami sementara masih baru vending machine yang dilakukan. Itu juga tidak semua vending machine ya, ada vending machine tertentu yang terkena penjarahan, tapi sisanya yang lain kami tadi cek sekilas berdasarkan observasi masih dalam kondisi aman dan mungkin masih bisa dioperasikan. Dengan adanya potensi kerugian seperti tadi, apakah ada niatan langkah hukum yang diambil dari MRT untuk bisa
lebih jauh lagi Pak? Oh belum, kami belum memutuskan untuk tindakan langkah hukum yang akan kami lakukan, tapi prioritas kami adalah memulihkan layanan agar bisa secepat mungkin memberikan layanan optimal bagi pengguna layanan MRT Jakarta di Jakarta ini. Mas, saya tertarik menanyakan soal tadi ada CCTV juga yang diambil yang dijarah. Tapi sebelum kejadian pasti ada wajah-wajah yang terekam. Apakah kemudian itu menjadi data untuk dijadikan laporan dapur wajib? Lebih tepatnya CCTV-nya dirusak Pak. Jadi sejumlah kamera CCTV itu dirusak, mungkin secara teknis seperti dipatahkan gitu ya. Tidak dijarah, tapi nanti perekaman dari CCTV tersebut tentu nanti jadi bahan pemeriksaan kami gitu. Apakah ada wajah-wajah yang tertangkap dan juga nanti bisa kita komunikasikan dengan aparat penegak hukum. Ya, jika ada wajah yang terekam jelas, apakah itu menjadi data untuk laporan ke pihak berwajib? Ya tentu kami akan melaporkan ke pihak berwajib, tapi nanti mekanismenya seperti apa itu menjadi ranah dari aparat penegak hukum. Mas, berarti yang saat ini ditutup Istora Mandiri? Saat ini Istora Mandiri yang ditutup, tapi tadi seperti saya sampaikan karena sampai saat ini kita masih short loop pola operasinya, yaitu layanan MRT selalu sampai Blok M BCA. Tapi nanti sampai menjelang siang nanti kita akan masih lakukan evaluasi jika semua faktor memungkinkan. Kemungkinan setelah mungkin di atas jam 12 gitu ya, jika memang semua faktor memungkinkan kita bisa ada peluang untuk membuka layanan secara penuh sampai dengan Bundaran HI, tapi stasiun Istora itu tetap tidak akan berhenti, tidak akan bisa. Jadi dilewatin gitu ya? Ya, dia dilewati. Sempat ke bawah, kan converse, sempat ke bawah nggak masa itu? Ya, beberapa ditemukan ada masa yang mencoba menerobos masuk dan melakukan penjarahan, tapi memang jumlah masa yang masuk ke dalam stasiun berdasarkan hasil pemantauan dari CCTV pada saat kondisi CCTV masih aktif ya, itu tidak banyak jumlahnya. Saat terjadi insiden tadi malam, apakah ada SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself.